Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, kami dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonosobo menyampaikan berita resmi statistik tanggal 4 Mei 2026. Paparan ini bertujuan memberi informasi yang objektif dan mudah dipahami masyarakat mengenai perkembangan inflasi, pariwisata, dan transportasi. Semoga menjadi rujukan bersama untuk membaca kondisi ekonomi dan aktivitas sosial masyarakat Wonosobo. Pertama, kita mulai dari perkembangan inflasi. Paparan hari ini mencakup tiga bagian yang utama. Pertama adalah inflasi, yaitu perkembangan harga barang dan jasa yang dirasakan masyarakat. Yang kedua, pariwisata, yaitu indikator perhotelan dan perjalanan wisata Nusantara. Dan bagian terakhir adalah transportasi, terdiri dari dinamika penumpang bus antar kota dan dalam provinsi melalui terminal. Mari kita masuk ke rilis inflasi. Bagian pertama adalah rilis perkembangan indeks harga konsumen Kabupaten Wonosobo yang disampaikan dalam PRS nomor 13 garis miring 05 garis miring 3307 tahun 4 tanggal 4 Mei 2026. Indeks konsumen menggambarkan perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi rumah tangga sehingga relevan untuk memotret daya beli. Pertama, kita lihat inflasi bulan ke bulan atau month-to-month, yaitu membandingkan bulan April 2026 terhadap bulan Maret 2026. Ini penting karena menunjukkan perubahan harga paling aktual yang biasanya paling terasa di masyarakat. Berdasarkan penghitungan IHK, pada April 2026, Kabupaten Wonosobo mengalami deflasi sebesar minus 0,23%. Mengalami deflasi sebesar minus 0,23%. Deflasi berarti secara rata-rata terjadi perubahan harga dibandingkan bulan sebelumnya. Ini dapat memberi ruang napas pada daya beli rumah tangga dalam jangka pendek. Secara tahunan, inflasi year on year atau April 2026 terhadap April 2025 tercatat 1,76%. Ini menggambarkan bahwa dibanding setahun yang lalu, harga rata-rata masih lebih tinggi namun berada pada level yang relatif terkendali. Sementara itu, inflasi tahun kalender April 2026 terhadap Desember 2025 sebesar 0,94% menunjukkan akumulasi perubahan harga sejak awal tahun. Selanjutnya, bila dilihat menurut kelompok pengeluaran, deflasi terutama didorong oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar minus 0,73% dengan andil minus 0,27. Kontributor utama penurunan harga adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar minus 0,73% dengan andil minus 0,27. Kemudian kelompok transportasi minus 0,5% dengan andil minus 0,07. Kemudian yang terakhir ada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya minus 0,55%. Makna lebih dalamnya bahwa ketika kelompok makanan turun dan andilnya besar, ini biasanya paling terasa bagi masyarakat karena porsi belanja pangan relatif dominan. Deflasi pangan sering berkaitan dengan pasokan yang membaik atau turunnya harga komoditas tertentu. Sementara deflasi transportasi dapat berkaitan dengan penyesuaian tarif atau harga komponen transport. Berikutnya, kita lihat komoditas yang paling mempengaruhi deflasi dan inflasi di bulan April. Komoditas yang mendorong inflasi April 2026 terbesar adalah minyak goreng dengan andil 0,12. Ini perlu dicermati karena minyak goreng merupakan kebutuhan rumah tangga yang luas penggunaannya. Selanjutnya adalah telepon seluler 0,05 dan beras 0,04. Kenaikan pada beras meskipun andilnya tidak sebesar komoditas deflasi penting karena beras adalah komoditas strategis. Di sisi lain, penahan inflasi sekaligus pendorong deflasi terbesar adalah daging ayam ras dengan andil minus 0,19, disusul telur ayam ras minus 0,11 dan cabai rawit minus 0,09. Tiga komoditas ini sangat sering dibeli masyarakat sehingga penurunan harganya cepat terasa dalam pengeluaran harian. Jadi, deflasi April terutama ditarik turun oleh harga bahan pangan hewani dan hortikultura,
Sementara beberapa komoditas lain seperti minyak goreng dan beras masih menahan penurunan lebih dalam. Slide ini menunjukkan dinamika inflasi bulanan yang bersifat fluktuatif, sangat dipengaruhi momentum musiman dan pergerakan harga komoditas tertentu. Terlihat bahwa Mei 2025 mencatat deflasi cukup dalam, yaitu minus 0,83%. Kemudian terjadi beberapa fase inflasi, termasuk di Desember 2025 sebesar 0,59%, Februari 2026 sebesar 0,76%, dan puncak periode ini pada Maret 2026 sebesar 0,92%. Setelah itu di April 2026 kembali deflasi minus 0,23%. Pola naik dan turun ini memberi pesan bahwa stabilisasi harga, khususnya pangan, perlu terus dijaga karena komoditas seperti cabai, ayam telur, beras, dan minyak goreng berulang kali muncul sebagai penyumbang utama perubahan harga. Selanjutnya kita masuk ke inflasi tahunan year on year untuk melihat gambaran yang lebih struktural. Jika month to month menggambarkan perubahan harga yang paling terbaru, maka year on year menunjukkan perubahan harga dibanding periode yang sama tahun lalu. Ini penting untuk membaca tren yang lebih stabil dan mengurangi bias musiman bulanan. Pada April 2026, inflasi tahunan Kabupaten Wonosobo sebesar 1,76%. Artinya, secara rata-rata harga April tahun ini lebih tinggi 1,76% dibanding April tahun lalu. Jika dirinci, andil terbesar berasal dari perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan inflasi 9,57% dan andil 0,60. Ini mengindikasikan bahwa komponen jasa atau produk perawatan pribadi mengalami kenaikan cukup kuat dan memberi kontribusi signifikan pada inflasi tahunan. Kelompok makanan dan minuman tembakau mencatat inflasi 1,54% dengan andil 0,56. Walaupun persentasenya tidak setinggi perawatan pribadi, dampaknya besar karena bobot belanja pangan tinggi pada rumah tangga. Kelompok perumahan juga berkontribusi dengan inflasi 1,92% dengan andil 0,19 yang patut dicermati karena terkait kebutuhan dasar. Berikutnya kita lihat komoditas penyumbang inflasi atau deflasi tahunan terbesar. Untuk inflasi tahunan, komoditas yang paling besar andilnya adalah emas perhiasan 0,56 yang sering merefleksikan pergerakan harga komoditas global atau permintaan global. Andil berikutnya adalah minyak goreng 0,25. Ini penting karena minyak goreng berdampak luas pada konsumsi rumah tangga dan pelaku usaha makanan. Lalu berikutnya adalah beras 0,24 dan daging ayam ras 0,22 yang langsung terkait dengan belanja pangan harian rumah tangga. Sementara itu, komoditas yang menahan inflasi tahunan atau memberi andil deflasi antara lain adalah bawang putih minus 0,20, bawang merah minus 0,17, cabai merah minus 0,14, kelapa minus 0,08, dan angkutan antar kota minus 0,06. Ini memberi sinyal bahwa beberapa komoditas hortikultura mengalami harga yang lebih rendah dibanding tahun lalu sehingga membantu menahan laju inflasi. Secara tahunan, inflasi mengalami kenaikan hingga 3,94% pada Februari 2026, lalu 3,15% pada Maret 2026, kemudian turun menjadi 1,76 pada April 2026. Penurunan ini mengindikasikan tekanan inflasi tahunan melemah atau terdapat komponen harga tertentu yang kembali normal dibanding periode sebelumnya. Pada April 2026, komoditas yang dominan memberi inflasi tahunan antara lain adalah emas perhiasan 0,56, minyak goreng 0,25, beras 0,24, daging ayam ras 0,22, dan SKM 0,15. Ini menegaskan bahwa inflasi tahunan tidak hanya dipengaruhi oleh bahan pangan, tetapi juga barang lain yang pergerakannya cukup kuat. Berikutnya, posisi Wonosobo dibanding kabupaten kota lain di Jawa Tengah. Kita lihat dalam konteks Jawa Tengah, Wonosobo pada April 2026 mencatat deflasi minus 0,23% secara month-to-month, sejalan dengan beberapa daerah lain yang juga mengalami deflasi. Dari sisi tahunan, inflasi Wonosobo
1,76% dan ini lebih rendah dibanding inflasi Provinsi Jawa Tengah sebesar 2,11%. Artinya tekanan kenaikan harga tahunan di Wonosobo relatif lebih terkendali dibanding rata-rata provinsi. Namun demikian pengendalian tetap perlu difokuskan pada komunitas yang bobotnya besar dan sering bergejolak. Baiklah, kita masuk ke bagian kedua, yaitu perkembangan pariwisata Kabupaten Wonosobo periode Maret 2026. Slide ini menjelaskan konteks yang relevan untuk membaca data pariwisata. Pada Februari 2026 terdapat cuti bersama dan libur tahun baru Imlek 16-17 Februari 2026 serta beberapa kegiatan. Namun pada Maret 2026 intensitas peristiwa lebih besar. Ada libur Nyepi 18-19 Maret dan cuti bersama Idul Fitri 1447 Hijriah 20-24 Maret 2026. Ditambah rangkaian event seperti Festival Mudik 2026 dan penerbangan balon udara di 23 lokasi pada 22-29 Maret 2026. Konteks ini penting karena event dan libur panjang biasanya meningkatkan mobilitas wisata, permintaan akomodasi, dan aktivitas ekonomi turunan seperti kuliner dan transportasi. Indikator pertama adalah tingkat penghunian kamar hotel pada Maret 2026. TPK hotel di Wonosobo mencapai 27,51%. Dibanding Februari 2026 terjadi kenaikan 10,17 poin dan dibanding Maret 2025 meningkat 15,18 poin. Mana lebih dalamnya, kenaikan poin menunjukkan perbaikan yang cukup nyata dalam tingkat okupansi. Ini sejalan dengan konteks libur panjang dan event selama bulan Maret 2026. Namun angka 27,51% juga berarti secara rata-rata sekitar seperempat hingga sepertiga kamar terisi, sehingga masih ada ruang penguatan daya tarik kunjungan dan lama tinggal wisatawan. Untuk hotel berbintang, pada Maret 2026 TPK mencapai 35,85%. Ini naik 9,11 poin dibanding Februari 2026 dan lebih tinggi 18,52 poin dibanding Maret 2025. Artinya, kinerja hotel bintang yang lebih tinggi mengindikasikan adanya permintaan yang kuat pada segmen layanan yang lebih formal, kemungkinan terkait dengan kegiatan liburan keluarga, kunjungan antar daerah, maupun kegiatan yang membutuhkan fasilitas lebih lengkap. Untuk hotel non-bintang, TPK pada Maret 2026 sebesar 25,40%, naik 10,45 poin dari Februari 2026 dan naik 15,25 poin dibanding Maret 2025. Kenaikan ini menunjukkan pemulihan permintaan pada akomodasi yang lebih terjangkau. Ini penting bagi ekonomi lokal karena segmen non-bintang biasanya lebih luas keterkaitannya dengan UMKM sekitar. Selain tingkat hunian, kita juga melihat rata-rata lama menginap. Pada Maret 2026, RLM tamu hotel tercatat 1,07 malam. Ini turun tipis 0,01 poin dibanding Februari 2026 dan lebih rendah 0,05 poin dibanding Maret 2025. Artinya meskipun kamar hotel lebih banyak terisi, durasi tinggal cenderung singkat. Hal ini dapat mengindikasikan pola kunjungan yang bersifat short trip atau perjalanan singkat. Dari perspektif pembangunan pariwisata, peningkatan lama tinggal penting karena berpengaruh pada belanja wisatawan di sektor lain seperti kuliner, transport lokal, dan oleh-oleh. Pada hotel bintang, RLM 1,31 malam. Ini meningkat 0,05 poin dibanding Februari 2026 dan stabil dibanding Maret 2025. Kenaikan kecil pada segmen bintang menunjukkan adanya perbaikan kualitas kunjungan pada segmen tertentu, meski secara umum durasi menginap masih sekitar 1 malam. Untuk hotel non-bintang, RLM pada Maret 2026 adalah sebesar 1,01 malam dan cenderung stabil, baik dibanding Februari maupun Maret 2025. Ini menguatkan gambaran bahwa banyak perjalanan bersifat singkat dan peluang peningkatan ekonomi pariwisata masih dapat didorong melalui paket wisata yang memperpanjang masa tinggal.
Indikator berikutnya adalah perjalanan wisatawan Nusantara. Pada Maret 2026, total perjalanan Wisnus terkait Wonosobo mencapai 776.377 perjalanan. Angka ini naik 40,94% dibanding Februari 2026 dan naik 15,12% dibanding Maret 2025. Dari total tersebut, komponen tujuan Wonosobo sebesar 531.842 perjalanan, sedangkan komponen asal Wonosobo sebesar 244.535 perjalanan. Makna lebih dalamnya, kenaikan bulanan yang tinggi memperkuat pengaruh libur panjang dan event Maret. Sementara kenaikan tahunan menunjukkan bahwa minat perjalanan tetap tumbuh dibanding tahun sebelumnya. Perjalanan yang menyatakan asal Wonosobo meningkat sangat tinggi, 99,90% secara month-to-month dan 85,37% secara year on year. Ini menggambarkan mobilitas masyarakat Wonosobo yang meningkat tajam pada Maret, sejalan dengan periode libur dan aktivitas sosial ekonomi. Untuk perjalanan wisata asal Wonosobo, tujuan terbesar pada Maret 2026 adalah Kabupaten Banjarnegara sebanyak 40.035 perjalanan atau 34,63% dari 5 tujuan utama yang ditampilkan. Ini menunjukkan kuatnya keterhubungan mobilitas antar daerah yang berdekatan. Informasi ini menjadi sangat penting sebagai bahan kolaborasi antar wilayah dalam pengembangan destinasi dan konektivitas. Untuk perjalanan Wisnus tujuan Wonosobo asal terbesar pada Maret 2026 adalah Kabupaten Banjarnegara, yaitu sebesar 67.944 perjalanan atau 30,82%. Selain itu, 5 daerah asal utama yang ditampilkan menyumbang sekitar 66,43% yang mengindikasikan mayoritas arus kunjungan masih terkonsentrasi dari beberapa wilayah tertentu saja. Temuan ini akan membantu pemangku kepentingan dalam menyusun strategi promosi dan aksesibilitas, misalnya fokus pada wilayah pemasok wisatawan terbesar. Kita masuk ke bagian ketiga, yaitu terkait dengan perkembangan statistik transportasi Kabupaten Wonosobo. Pada Maret 2026, jumlah penumpang bus datang melalui AKAP dan AKDP di Terminal Wonosobo tercatat 15.084 penumpang. Ini meningkat tajam sebanyak 79,79% dibanding Februari 2026. Namun secara tahunan masih lebih rendah 58,83% dibanding Maret 2025. Sementara itu, penumpang berangkat tercatat 19.384 penumpang, naik 65,11% secara bulanan, tetapi turun 45,53% secara tahunan. Kenaikan bulanan yang tinggi menunjukkan lonjakan mobilitas pada Maret yang selaras dengan periode libur panjang. Adapun penurunan tahunan memberikan sinyal bahwa level mobilitas melalui terminal belum kembali ke kondisi tahun sebelumnya atau terjadi pergeseran mode atau arus perjalanan. Jika difokuskan pada AKAP, penumpang datang pada Maret 2026 sebanyak 11.155, turun sebesar 59,97% dibanding Maret 2025. Penumpang berangkat sebanyak 15.354. Secara bulanan mengalami lonjakan besar, namun secara tahunan turun 40,21%. AKAP merefleksikan pergerakan antar kota antar provinsi yang biasanya dipengaruhi musim liburan dan arus mudik. Lonjakan bulanan menandakan peningkatan aktivitas perjalanan, sementara tren tahunan perlu dicermati bersama dengan dinamika layanan, preferensi moda, dan pola perjalanan masyarakat. Untuk AKDP atau antar kota dalam provinsi, penumpang datang pada Maret 2026 sebanyak 3.929, naik 35,16% dibanding Februari 2026, tetapi turun 55,17% dibanding Maret 2025. Penumpang berangkat sebanyak 4.030, naik 30,59% secara bulanan, namun turun
59,33% secara tahunan. Artinya pola ini menunjukkan mobilitas regional meningkat dibanding bulan sebelumnya, tetapi belum pulih pada level tahun lalu. Data ini bisa menjadi bahan evaluasi layanan, konektivitas, dan kebutuhan mobilitas masyarakat lintas kabupaten atau kota. Untuk transparansi dan kemudahan akses, bahan tayang dan naskah PRS dapat diunduh melalui tautan resmi BPS Kabupaten Wonosobo di https Wonosobo kap.bps.go.id prs.html. Kami mengundang masyarakat, media, akademisi, dan pemangku kepentingan untuk memanfaatkan data ini sebagai rujukan. Sebagai penutup, kami mengingatkan bahwa BPS juga sedang mempersiapkan sensus ekonomi 2026 sebagai langkah besar untuk mewujudkan kemandirian perekonomian bangsa menuju Indonesia yang lebih sejahtera. Informasi lebih lanjut dapat diakses pada alamat web https://sensus.bps.go.id/se 2026. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama seluruh pihak. Kami terbuka untuk pertanyaan dan klarifikasi terkait angka-angka yang telah dipaparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.